Halo guys, ketemu lagi sama saya Mama EL tentunya di YouTube channel tersayang saya tentunya. Saya ini sekarang saya masih di Newcastle ya guys. Saya lagi bersantai-santai riang. Saya lagi ada di satu coffee shop di Newcastle ini. Tetapi saya tidak mau membahas tentang kopi di sini. Saya tidak membahas kopi ini hari ini, tetapi saya mau membahas firman Tuhan hari ini. Oke, hari ini saya mau ambil firman Tuhan dari Yesaya 30 ayat 15 yang berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan, tetapi kamu enggan. Saya percaya ayat ini sering banget kita dengar ya. Saya amat tertarik dengan kalimat di ayat ini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ada 2 poin keselamatan itu bisa kita dapat. Ya tentunya yang pertama dengan pertobatan. Pertobatan di saat kita bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan tidak cukup sampai di situ ya, kita tentu harus melakukan setiap firman Tuhan, menjadi firman yang berjalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ada 1 poin lagi, tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Saya tertarik sama kata tinggal diam ini, teman-teman. Jika kita tinggal di satu rumah, kita menetap di satu rumah, otomatis kita akan pakai dalam, ya bisa juga ya kalau sistem kontrak ya, mungkin jangkanya pendek. Tapi kalau namanya kita tinggal di rumah itu, berarti kita istilahnya menetap di dalam rumah itu. Nah, pertanyaan saya, apakah kita tinggal menetap di dalam Tuhan, ya kan? Apakah Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan? Apakah kita tinggal diam dan menetap di dalam Tuhan itu sendiri? Karena keselamatan itu perlu menetap di dalam Tuhan, ya, bukan keluar masuk ya. Kayak misalnya kita tinggal di rumah, oh hari ini saya pulang, hari ini saya pergi, besok saya pulang. No, tinggal dan diam. Berarti itu suatu 2 kata yang menjadi satu kesatuan, yaitu tinggal dan diam. Diam itu berarti diam di sana, nggak keluar masuk ya. Sometimes secara pribadi saya sendiri pun suka sekali ya kalau sedang penyembahan, berasa kok berat banget ya penyembahan ini, kok susah banget ya dapat feel-nya ya dalam penyembahan ini. Why? Kenapa? Kok susah banget sih dapat hadiran Tuhan? Tetapi di ayat ini saya mulai menyadari kalau saya tinggal diam, berarti pada waktu saya diam menetap di dalam Tuhan, dan saya menyadari bahwa Tuhan itu ada di dalam diri saya. Karena pada waktu kita diam di hadirat Tuhan, diam di rumah itu nggak ada sistem keluar masuk. Jadi kita menetap di hadirat Tuhan, nggak ada kata susah untuk berdoa, nggak ada kata susah untuk masuk hadirat Tuhan, nggak ada kata kok susah banget ya naiknya pada waktu aku berdoa, kok susah banget ya. Nggak ada kata itu, karena saya menyadari bahwa Tuhan ada di dalam saya dan saya tinggal diam di dalam Tuhan. Maka kalau kita menyadari kita bisa bertobat dan tinggal diam, menetap di hadirat Tuhan, menetap di dalam Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Dan ada kelanjutannya nih ayatnya, dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatanmu. Sometimes saya sendiri secara pribadi sering kali ya merasa khawatir terlalu too much. Pada waktu berdoa saya merasa tidak bisa tenang di dalam hadirat Tuhan. Saya merasa kayak, aduh kok hati gelisah ya. Sometimes saya lagi ada masalah, sometimes saya lagi ada persoalan. Saya merasa kok, aduh kayak udah doa kok gak tenang, udah doa kok gak damai sejahtera. Ternyata saya ada poin baru lagi nih yang saya dapat dari firman Tuhan hari ini, bahwa kurangnya kepercayaan terhadap Tuhan itu yang membuat saya tuh nggak bisa tenang di dalam hadirat Tuhan. Saya nggak bisa tenang karena kenapa? Saya tidak percaya bahwa Tuhan mampu, bahwa Tuhan bekerja di dalam segala perkara. Maka jika kita mengetahui bahwa ketenangan itu harus kita dapat dari kepercayaan akan Tuhan, maka ketenangan itu menunjukkan kualitas doa kita. Karena jika doa dilahirkan dari ketidakpercayaan akan Tuhan, maka ketenangan itu tidak akan kita dapatkan. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa tenang dan percaya totality sama Tuhan? Caranya adalah mempercayai reputasi Tuhan.
Mari kita ambil keputusan untuk mempercayai reputasi Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga pada waktu kita mempercayai reputasi Tuhan di dalam hidup kita, ketenangan, percaya akan Tuhan total itu akan kita dapatkan. Tanpa kita mempercayai reputasi Tuhan, tanpa kita mengerti bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan bertindak, kita tidak akan bisa tenang. Mari ambil keputusan untuk mempercayai reputasi Tuhan buat hidup kita. Karena dengan mempercayai reputasi Tuhan, maka kita akan bisa tenang di dalam hadirat Tuhan, bisa tenang dalam badai dan cobaan, karena kita tahu siapa Tuhan di pihak kita. Mari kita semua belajar dari firman ini. Semoga firman ini menjadi kekuatan buat hidup kita, sehingga kita mengerti mengapa kita gelisah, mengapa kita terlalu too much khawatir, terlalu banyak worry gitu, karena kita tidak percaya akan reputasi Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita semua belajar untuk lebih lagi mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga kita mengerti setiap firman yang Tuhan sampaikan buat hidup kita, menjadi kekuatan buat kita, benar-benar menjadi kekuatan yang bisa menjadi rema buat hidup kita, bahwa ada dasar di atas segala dasar, yaitu firman Tuhan. Mari sama-sama kita jangan enggan untuk tenang dan tinggal diam di hadirat Tuhan, bertobat dan senantiasa percaya reputasi Tuhan di dalam hidup kita. Oke semuanya, semoga firman ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi sesuatu hal yang baru, yang kita mengerti, yang menjadi kita sesuatu hal yang bisa kita ingat di dalam hidup kita pada waktu khawatir itu datang, pada waktu permasalahan itu stuck di situ seolah-olah tidak ada apa-apa. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu percaya akan reputasi Tuhan di hidup kita. Oke semuanya, terima kasih dan sampai jumpa di YouTube channel saya berikutnya. Bye-bye.